Ada lagu lain buat Pak Luhut? Cuma satu lagu aja tadi ya. Oke. Baik, nanti Pak Luhut bisa eksplorasi lagi lebih jauh. Kita masih ada 2 sesi lagi. Yang para kandidat nanti bisa lebih dalam, lebih luas, mengingatkan, menekankan sejumlah pertanyaan dari para panelis. Secara khusus saya mau mengucapkan terima kasih kepada 3 orang yang duduk di meja panelis. Luar biasa sekali, kita bisa kasih aplaus khusus buat para panelis. Secara berurutan saya mau sebutkan namanya Romo Andang, Prof. Jimli, Bu Bivitri, bukan saja praktisi tapi juga pemikir di bidang hukum dan sangat bertanggung jawab dalam berbagai aktivitas untuk mendorong kemajuan hukum. Baik, ini waktunya tarung bebas. Kalau di PlayStation tuh ada begitu, tarung bebas, ada musiknya, deng 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 gitu. Silakan kembali ke meja awal. Terima kasih. Kita akan tarung bebas. Saya akan dibantu oleh teman-teman panitia dari PSHK. Nanti ada 4 amplop. Nanti teman-teman panitia akan menyodorkan kepada bapak-bapak sekalian. Dalam satu amplop itu ada 1 nama yang bukan nama Anda. Artinya nama tersebut adalah koresponden pertanyaan Anda. Anda mengalamatkan pertanyaan, Anda mengalamatkan hanya dalam 1 menit, dan si nama tersebut membalas dalam 2 menit. Dia jawab. Kalau pertanyaannya menyakitkan, Anda bisa membalas karena Anda punya waktu 1 menit juga tambahan untuk melempar pertanyaan ke orang tersebut. Ini hanya namanya. Nama saja, pertanyaannya bebas. Maka tadi saya bilang, simpan tadi bibit-bibitnya awal tadi itu, kritik satu sama lain, ini bisa dikembangkan lewat 1 menit pertanyaan. Kita mulai tadi Pak Junifer sudah pertama pernah, Pak Luhut pertama tadi sudah juga, yang belum Pak hampir tadi udah pertama ya. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Hasanuddin untuk memulai. Sebentar, nggak boleh ngumpet Pak. Di situ aja Pak, duduk di situ Pak. Panitia nanti yang tahu kodenya itu bagaimana amplop yang namanya nama Anda. Oke, baik. Ini nama Pak Hasanuddin. Ini amplopnya saya yang pegang. Silakan ditawarkan ke Pak Hasanuddin 3 nama yang lainnya. Baik, silakan. Bebas saya ambil. Bebas. Gak nyesel Pak ya? Saya Buka Pak. Takutnya nggak ada namanya Pak. Siapa Pak? Silakan sebutkan namanya. Oke, ke Pak Junifer. Baik, silakan Pak Hasanuddin. Waktu Anda 1 menit untuk memberikan atau menyampaikan pertanyaan kepada Pak Junifer. Waktunya kita mulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Rekan Juniper, calon Ketua Umum Pradi 2015-2020. Saya teringat banget 10 tahun lalu. Saya selalu mimpi soalnya ini. Kalau nanti terpilih jadi Ketua DPN, sebaiknya bagaimana sih pengelolaan keuangan Pradi itu harus dilakukan? Karena sekarang ini kan banyak orang mempertanyakan, kendati pun saya mengatakan itu ada akuntan publik yang mengaudit itu. Bagaimana seharusnya Anda melakukan itu supaya kemudian orang tidak bertanya-tanya dan kemudian dianggap transparan terkait dengan keuangan Pradi? Baik, demikian. Ya. Terima kasih Pak Junifer. Anda punya waktu 2 menit. Terima kasih. Anda punya waktu 2 menit. Baik. Untuk menjawab, kita mulai dari sekarang. Inilah visi misi kami yang nomor 3. Kalau kami diberi kepercayaan, kami akan membuka keuangan Pradi. Sumber penggunaan
dan rencananya bagaimana? Itu di website. Kalau Abang Beca punya website, beliau juga bisa buka. Selama ini bayangkan sekjen pun tidak mengetahui berapa jumlahnya uang Peradi. Saya yakin dua rekan saya wakil ketua yang sebelah kiri saya juga tidak tahu. Berbahaya ini. Inilah sumber konflik. Ini sumber konflik. Ya, sumber konflik. Tidak, saudaraku Hasanuddin, Anda sebagai sekjen sudah tahu masalah Peradi, keuangan, beri ke ahlinya saya. Akan saya buka secara terbuka. Tidak ada uang yang hilang sepeser pun. Tapi tetap diangkat jadi sekjen deh. Ya. Nah, kalau dia masalah sekjen nanti tinggal kami bicara apakah dia lebih baik atau seperti sekarang. Kalau sekarang seperti beliau tidak punya kuasa, kasihan juga beliau ini. Mudah-mudahan ke depan lebih berperan lagi beliau ini. Ini yang akan saya lakukan. Ya, di audit yang independen dan sesuai dengan ketentuan auditor. Mana ada sih auditor bisa melakukan audit dalam waktu 5 tahun satu auditor? Ketentuannya itu tidak boleh lebih dari 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun berarti konflik of interest. Dari sini sudah kelihatan ada something di dalam keuangan tersebut. Di sini kita tidak ada tawaran lagi ke depan. Kita harus transparan, akuntabel, dan punya integritas pengurus. Dan saya dengan segala hormat menyatakan akan menjunjung tinggi integritas Peradi ke depan. Baik, terima kasih Pak Junifer. Langsung Anda punya waktu 1 menit untuk kembali melempar pertanyaan ke Pak Hasanuddin. Sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Waktunya kita mulai dari sekarang. Terima kasih Pak Saudara Moderator. Pertanyaan saya sebetulnya apa yang saya rasakan dan anggota saya dan beberapa daerah yang saat ini sedang komplain kepada saya, menantang saya. Menantangnya begini. Mereka sudah lulus ujian advokat, kemudian telah magang, ada yang sampai 3 tahun 4 tahun. Ya, ternyata tidak bisa melantik. Pertanyaan saya, ada apa sih sebetulnya yang terjadi di DPN? Kalau Anda nanti menjadi ketua DPN, apa bisa menyelesaikan ini sementara saat ini menjadi masalah? Tetapi kalau saya diberi kepercayaan saya akan jawab, tetapi saya tanya dulu. Terima kasih. Baik. Pak Hasanuddin, kira-kira Pak Junifer mau bilang, udah ngaku aja ada apa gitu. Waktunya untuk menjawab 2 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, terima kasih rekan Junifer. Saya nggak tahu ini apakah ini memang di tahun 2014 ya, karena mulai tahun 2010 rutinitas pengangkatan, pengambilan sumpah, pengangkatan advokat itu berjalan tidak ada masalah ya. Saya harus mengatakan juga di sini, saya tidak ingin curhat bahwa sejak tanggal 3 Maret 2014 praktis hampir saya nggak tahu apa-apa ini. Apakah kejadian itu di tahun itu? Kalau itu saya katakan memang tidak. Jadi oleh karena itu saya tidak ingin menyalahkan siapa, tapi kan rekan-rekan juga adalah bagian dari anggota Peradi, wajib tahu gitu loh. Jadi salahnya bukan Pak Hasanuddin aja gitu ya. Dan saya ingin katakan bahwa sebenarnya kalau 2010, 11, 12 sampai 13 setiap tahun rutin kita lakukan pengangkatan dan pelantikan advokat baru. Tapi sejak tanggal 3 Maret ketika saya dinyatakan tidak berhasil di tahun 2013, saya mengatakan ini data yang dilakukan pengangkatan sumpah di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya salah karena itu, tolong tunjukkan kesalahan saya gitu loh. Baik. Jadi kalau ini saya bisa katakan sejak dia magang 2 tahun kemudian diverifikasi berkasnya, mencukupi lengkap berkasnya, dan kami ajukan untuk dilantik menjadi advokat dan minta diambil sumpah oleh ketua pelantik. Gak ada halangan itu. Tapi kalau ada halang-halangan yang dibuat saya nggak tahu. Baik. Jadi rekan Juniper, saya ingin mengatakan sebenarnya mekanisme itu mungkin saya harus mengatakan bahwa mekanisme pengangkatan sumpah dan pelantikan advokat baru sebenarnya itu lumayan bagus berjalannya.
yang agak susah itu memang itu ketika kita meminta pengadilan tinggi untuk Baik, terima kasih banyak. Silakan aplaus buat Pak Hasanuddin dan juga buat Pak Junifer. Sekarang kita lanjut ke Pak Junifer, kembali ke putaran awal. Pertama Pak Junifer, silakan memilih amplop yang berisi nama kandidat lain. Silakan dibuka dan ditunjukkan kepada teman-teman semua audiens. Pak Hampre ya. Asli. Oke. Baik, Pak Junifer, Anda punya waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Hampre. Nanti Pak Hampre punya waktu 2 menit untuk menjawab. Silakan, waktunya kita mulai dari sekarang. Terima kasih saudara moderator, saudaraku Hampre. Melihat kondisi advokat yang saat ini sangat kritis mengenai perpecahan yang terjadi mengakibatkan kita ini tidak kondusif, mengakibatkan kita tidak dipercaya dan tidak bermartabat. Dan ini menjadi suatu catatan yang sangat-sangat fundamental harus diselesaikan. Kalau tidak, perpecahan ini mengakibatkan Peradi terhitung kalau dibahas undang-undang advokat tenggelam dan terkubur, tidak ada lagi nama. Menjadi pertanyaan saudara Hampre, bagaimana cara saudara bisa mengatasi kondisi ini, mengingat saudara juga bagian daripada Peradi yang selama ini di hadapan Anda melihat permasalahan ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Junifer. Langsung kepada Pak Hampre, 2 menit. Terima kasih rekan. Waktunya kita mulai. Sudah. Terima kasih rekan Junifer. Pertama, yang tadi statement bahwa saya bagian dari Peradi perlu saya klarifikasi. Memang saya salah satu ketua, tapi hanya nama saja di situ. Karena saya sejak jadi ketua umum AAI, saya sepenuhnya mengabdikan diri untuk aktivitas di AAI. Kenapa saya lakukan seperti itu? Saya sudah melihat bahwa pengurus Peradi yang ada, terutama ketua umumnya, tidak bisa memanfaatkan apa yang bisa saya kontribusikan untuk itu. Dan itu juga dilakukan oleh rekan Johnson Panjaitan. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah tadi apa yang harus dilakukan, kalau saya jadi ketua umum, yang pertama kali saya lakukan adalah saya akan mendatangi DPR Komisi 3. Saya bilang hentikan itu RUU advokat, karena itu tujuannya adalah multibar. Ya, di samping itu kita akan membangun Peradi ini untuk kebesaran kita bersama. Tidak ada oligarki lagi. Bukan berarti saya dari AAI berarti semuanya dikuasai oleh AAI. Tidak akan begitu. Kita akan rangkul semuanya daripada 8 organisasi pendiri yang ada, termasuk pun yang timbul kemudian. Kita ajak bekerja sama untuk itu. Dan satu lagi, akan memberikan jaminan bahwa semua pun ke depan bisa memimpin Peradi, yaitu dengan sistem one man one food, sehingga mereka merasa bahwa demokrasi di Peradi itu akan bisa dijalankan. Dengan begitulah mereka merasa ada kelegaan bahwa mereka bisa ikut bersama-sama membangun Peradi ini. Dan satu hal lagi yang penting adalah jangan hanya bisa berkata-kata saja, tapi ajak mereka bekerja sama dalam berbagai hal, sehingga mereka juga bisa eksistensinya berkembang sedemikian rupa. Dan juga jangan lupa, siapa yang ada dalam organisasi itu adalah juga anggota Peradi juga. Baik, terima kasih Pak Hampre. Anda sekarang punya kesempatan yang sama, sebaliknya melontarkan satu pertanyaan ke Pak Junifer. 1 menit untuk menyampaikan. Kita mulai waktunya dari sekarang. Rekan Junifer, jangan sakit hati ya kalau saya tanya ini. Senang kalau Hampre yang nanya saya. Saya dibilang pengurus daripada P3, ya. Tetapi saya tidak pernah memakai jaringan P3 untuk datang ke daerah-daerah. Pada waktu kemarin saya ke Pekanbaru, mereka bilang rekan Junifer pada waktu menyampaikan visi misi itu datang bersama anggota DPR Trimedia Panjaitan dan semua elemen daripada P3 yang di sana.
Ya, sehingga separuh lebih itu adalah orang-orang PDIP. Anda sendiri kan bilang Anda bukan PDIP. Nah, tolong klarifikasi masalah seperti ini karena ini juga jadi pertanyaan bagi semua pihak. Ini kesempatan Anda untuk menjelaskan sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima, Baik. Oke. terima kasih saudaraku Humphrey. Saya ke Pekanbaru memang campaign sosialisasi visi misi saya. Saya bersama dengan Trimedia bukan karena beliau adalah anggota PDIP dan anggota DPR, tetapi beliau katakan kepada saya, Junifer, you harus mempertahankan dan membangun Peradi ini. Kalau tidak terjadi perpecahan, bos. Saya ikut bagaimana caranya agar pembahasan undang-undang itu bisa tidak dilanjutkan asalkan terjadi rekonsiliasi. Dia katakan, ini yang saya tersentuh kepada beliau. Saya, Junifer, hobi saya adalah politikus. Profesi saya adalah advokat. Jaga nama kehormatan advokat itu. Kamu harus maju, mau pertahankan advokat itu. Karena bagaimanapun advokat ini adalah profesi kita. Kalau saya tidak anggota DPR, saya akan kembali ke rumah saya, kembali dari mana saya berasal. Ini yang mengakibatkan dan bersama saya. Jadi tidak ada partai yang saya bawa. Saya selama ini tidak ada punya partai dan saya tidak pengurus partai. Walaupun saya banyak ditawarin oleh partai-partai besar, tetapi saya tetap cinta ke organisasi ini karena inilah sumber yang terhormat bagi saya. Kalau partai politik bagi saya bukan pilihan, tetapi itu adalah hanya banyak teman di partai politik. Teman-teman di Komisi 3 juga minta kepada saya segera sosialisasikan rekonsiliasi. Ketuanya adalah dari advokat, seluruh wakilnya juga dari advokat. Kenapa kita tidak melihat ini? Apakah DPN tertidur? Bukan tertidur, tidak ada niat. Saya kalau terpilih, saya akan jaringi dan saya katakan pasti bisa. Baik. Terima kasih banyak. Silakan aplaus Bapak Ibu sekalian. Kita tersisa tinggal 2 orang lagi, yang itu otomatis head to head antara Pak Humphrey dengan Pak Luhut. Masih ngambil? Oh, Pak Hasrin masih dapat kemungkinan untuk dapat sasaran pertanyaan. Baik. Sekarang saya ke Pak Humphrey untuk memilih satu amplop yang berisi nama kandidat yang lain. Silahkan dibuka dan ditunjukkan. Ini kayaknya rekan Junifer lagi. Oke. Ke Pak Luhut. Sudah tahu peraturannya, 1 menit menyampaikan pertanyaan ke Pak Luhut. Pak Luhut 2 menit untuk menjawab. Sekarang Pak Humphrey dulu ke Pak Luhut. Ya, silakan. Waktunya kita mulai dari sekarang. Aduh, apa ya? Karena kita sama-sama platform perubahan soalnya. Tawarin aja jadi wakil saya, mau nggak? Ya. Gini aja Bang Luhut, ya. Bang Luhut ini kan terkenal dulu seperti koin dibelah 2 dengan Otto Hasibuan. Makanya jabatannya wakil ketua umum gitu ya. Tetapi kok kelihatannya sekarang sudah bertolak belakang sekali. Malah lebih dekat pada Humphrey sekarang. Jadi saya mau tanya nih Bang Luhut ya. Ini Bang Luhut ini memang benar-benar mau perubahan atau sakit hati dengan Bang Luhut? Oke, waktunya selesai. Mau perubahan atau sakit hati? Baik, waktunya 2 menit untuk menjawab buat Pak Luhut. Kita mulai dari sekarang. Ya, sejawat Humphrey Jemaat yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian, terima kasih kalau disampaikan saya seperti koin, sisi koin dengan Otto Hasibuan.
Tapi saya baru pertama kali saya mendengar ini. Baru pertama kali mendengar ini, karena memang tidak demikian. Karena tidak demikian. Saya tidak pernah jauh dari Oto, saya juga tidak pernah dekat dengan Oto. Karena kami sama-sama di Ikadin dan saya ketua DPP kehormatan di Ikadin. Jadi sudah dengan sendirinya maka secara organisasi dekat. Karena saya ketua Dewan Kehormatan, beliau ketua umum. Secara organisasi, tapi kalau secara pribadi mungkin tidak dekat karena saya kalau dihitung perjalanan sama beliau itu tidak sering lah, sangat jarang. Jadi oleh karena itu tidak ada hubungan pribadi dengan Oto Hasibuan. Saya mencalonkan diri sebagai ketua umum. Yang kenapa saya mau jadi calon ketua umum tadi seperti yang saya katakan. Pertama, saya ingin menjadikan Peradi itu rumah bagi semua advokat. Bagaimana saya mau mencapai itu? Tadi saya menyebutkan ada 5 tadi misi ya untuk mencapai itu. Pertama tadi perimbangan DPN dengan DPC, kedua professional responsibility, yang ketiga Peradi harus sungguh-sungguh sebagai state organ, independent state organ atau auxiliary state organ, dan yang keempat Peradi sebagai referensi untuk masyarakat dan pemerintah lah, hukum yang berhubungan dengan hukum, dan yang kelima Peradi itu sebagai wahana untuk semua anggota Peradi. Jadi itu tujuan. Baik, terima kasih banyak. Meskipun pertanyaannya belum kejawab, sakit hati atau perubahan? Kayaknya perubahan kalau yang terakhir ya. Itu perubahan. Itu baik. Nggak ada hubungannya. Ya udah disimpulkan aja. Oke. Tapi nggak kejawab tadi. Mungkin sekarang kesempatannya untuk menanyakan balik ke Pak Hampre. Apa kamu aja yang jadi wakil saya? Ya kan? Waktunya 1 menit dari sekarang. Rekan Hampre Jemaat, tadi kan banyak dibicarakan soal integritas, soal etika tadi dari panelis. Saya tadi menyampaikan saya katakan isu karena belum bisa dibuktikan kebenarannya. Ketika roadshow tadi ke daerah, jadi ada cabang katanya, baru boleh menyampaikan visi dan misi kalau meletakkan uang. Dia menyebut A dan B, tapi saya nggak tahu betul apa enggak. Pertanyaan saya, apa salah satunya saudara? Ya. Dan yang kedua, bagaimana pendapat Anda hal-hal yang seperti ini di dalam proses Munas Peradi ini? Silakan. Baik, Pak Hampre, biarkan waktunya habis dulu, biar nanti hitungan waktunya bisa berjalan dengan normal. Kira-kira apakah tadi cerita saya itu Anda yang ditunggu-tunggu oleh DPC tersebut? Kira-kira begitu kurang lebih. Baik, 2 menit untuk menjawab Pak Hampre, waktunya kita mulai dari sekarang. Terima kasih Bang Lut untuk pertanyaan ini. Jadi bisa buka-bukaan ya kita. Ya. Tadi Profesor Jimli udah memulai kan, ya. Memang benar Prof, yang terjadi adalah ada yang wanipiro. Ya. 100 juta tiap DPC. Berarti kalau 67 berarti 6,7. Ya. Itu baru di awal. Belum nanti kalau di lapangan di sana. Ya. Dan juga terus terang, karena apa? Ini kebutuhan dari teman-teman daerah memang sulit sekali untuk berangkat, ya. Itulah makanya saya bilang bahwa harus dikasih kekuatan mereka dari segi finansialnya. 40% itu maksudnya untuk alokasi nanti kalau Munas, ya, kalau masih sistemnya perwakilan. Tapi kalau sistemnya one man one vote sudah nggak bisa lagi, karena siapa yang bisa bayar 30.000 orang? Sudah nggak mungkin tercerai-berai seperti itu, ya. Tapi Bang Luhut kalau tanya ke saya nggak mungkin lakukan itu karena saya punya konsep jelas untuk perubahan. Untuk apa saya lakukan itu semuanya? Justru saya sekarang yang jadi korban ini karena wanipiro itu. Ya. Tapi terus terang teman-teman bilang, Bang, nggak apa-apa kita berangkat pakai uang orang lain, nanti di sana kita pilih Bang Hampri aja katanya. Ya. Itu yang saya buat besar hati. Itu yang saya buat besar hati. Asal aja penyelenggara ini jangan main-main. Saya sudah dengar bahwa mereka nanti akan keluarin belangko yang nanti diisi oleh masing-masing anggota utusan yang datang, diserahkan sama ketuanya untuk memilih, ya, untuk memilih calon yang mana.
Akhirnya ketua yang menentukan. Dan sekarang permainan itu sudah dimulai. Ya, utusan itu diserahkan sama ketua. Ada rapat di DPC AI Jakarta Pusat. Itu ketuanya sendiri yang menentukan 1, 2, 3, 4, 5 orang yang datang. Ya. Baik, terima kasih Pak Hamre atas jawabannya. Jawabannya mulai menjadi kesaksian-kesaksian ya. Baik, saya mau beritikat baik dulu. Beritikat baik dalam artian sebetulnya dari 4 kandidat yang ada di depan kita hari ini, sebetulnya kalau dikumpulkan semua, inilah mungkin program untuk Pradi ke depan, perubahan dan lain-lain. Kita masih ada satu lagi ya? Udah pas ya? Oke. Pak, sebelum cooling down, sesi cooling down, satu tersisa nih Pak Luhut, dari Pak Luhut ke Pak Hasanuddin, sudah pasti, ini tebakan kita. Silakan dibuka aja, dibuktikan. Takutnya nama kandidat lain yang nggak datang. Soalnya masih ada 3 kandidat lagi kalau nggak salah yang nggak datang kan. Oh iya. Abang tanya historis hubungan Otto dengan Oh ya, Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Baik, silakan Pak Luhut. 1 menit waktu Anda untuk menyampaikan pertanyaan, nanti 2 menit Pak Hasanuddin untuk menjawab. Waktunya untuk Pak Luhut, kita mulai dari sekarang. Terima kasih Saudara Hasanuddin Nasution. Ketika Hakim Sarpin membacakan, menanyakan kepada Saudara Magdir Ismail, mana kartunya, kemudian diperlihatkan kartunya, dan kemudian Sarpin itu tidak stop, tapi ditanya apakah ada berita acara sumpah, ya, pada sumpah. Menurut saudara, apakah Pradi dengan saudara sekjennya itu berhasil atau tidak berhasil, dan bagaimana nanti itu lebih lanjut yang Anda akan lakukan, kan begitu? Baik. Terima kasih, pertanyaannya konkret sekali. Biar timernya selesai dulu, tinggal 5 detik. Silakan buat Pak Hasanuddin untuk mulai menjawab. Silakan. Ya, terima kasih Bang Luhut. Saya sih merasa sedih banget ya, karena paling tidak tahun 2011. Setelah tanggal 24 Juni 2010 kemudian kita menandatangani kesepakatan dengan KAI di Mahkamah Agung, lalu kemudian pengurus dilantik malamnya, lalu kemudian keluarlah surat 089 yang menyatakan Pradi adalah organisasi satu-satunya. Kemudian itu disampaikan sendiri oleh Ketua Mahkamah Agung Hari Pintumpa dalam pelantikan kita. Nah, kemudian setelah itu Bang, lalu kemudian saya masih ketemu lagi dengan Ketua Mahkamah Agung, karena setelah itu dia keluarkan lagi 099, surat yang mengatakan bahwa orang berperkara di pengadilan tidak dilihat asal organisasi, tapi berita acara sumpah. Saya protes tuh. Nah, saya meminta waktu itu supaya dia mengeluarkan surat edaran ke seluruh pengadilan tinggi, pengadilan negeri, pengadilan tun, agama dan seterusnya berkaitan dengan itu, supaya yang diperiksa atau yang dilihat adalah kartu Pradi saja. Ini adalah bagian dari perkuatan mereka terhadap Pradi mestinya. Tapi sampai sekarang Bang, itu nggak dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu berhasil, saya mengatakan tidak. Dan pasti saya kecewa banget karena itu. Baik, Anda masih punya waktu 20 detik jika ingin menambahkan komen terhadap Hakim Sarpin barangkali. Oh enggak perlu ya. Baik. Silakan, sekarang Anda punya waktu 1 menit Pak Hasanuddin, yes, untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Luhut. Waktunya kita mulai dari sekarang, silakan. Ya, Bang Luhut. Bang Luhut selama ini di Pradi adalah Dewan Kehormatan. Saya mimpi banget, ini berulang-ulang yang saya katakan, mimpi banget bahwa Dewan Kehormatan itu juga harus kuat banget juga. Nah, itu adalah merupakan hal penting menurut saya untuk membangun profesi advokat yang baik, yang jujur tadi, bahkan harus bermartabat dan bertanggung jawab. Kalau Bang Luhut benar-benar menjadi ketua umum, bagaimana Bang Luhut kira-kira melakukan upaya terhadap perkuatan Dewan Kehormatan itu? Baik, terima kasih.
Pak Luhut punya waktu 2 menit untuk menjawab. Waktunya kita mulai dari sekarang. Rekan Hasanuddin Nasution dan saudara-saudara sekalian, tadi saya sudah sampaikan pandangan saya terhadap organisasi profesi ini adalah terhadap advokat sebagai profesional, bahwa etika itu adalah mahkotanya. Kalau advokat itu tidak memperhatikan, ya tidak memperhatikan etikanya, maka menurut saya dia tidak pantas lagi disebut sebagai advokat. Dan untuk memastikan itu adalah organisasi dengan alat kelengkapannya yang bernama Dewan Kehormatan. Nah, oleh karena itu Dewan Kehormatan harus efektif. Kenyataannya selama 5 tahun terakhir atau 10 tahun sepengetahuan saya, Dewan Kehormatan itu berjalan dengan baik. Tapi tidak satu pun putusan Dewan Kehormatan dieksekusi oleh eksekutif. Tidak satu pun. Jadi termasuk Romo Andang, salah satu anggota Dewan Kehormatan di daerah, memberikan putusan, tapi tidak satu pun yang dieksekusi. Nah, oleh karena itu, kalau saya nanti jadi ketua umum, saya pastikan bahwa begitu ada putusan Dewan Kehormatan harus dieksekusi, supaya ini tidak di atas kertas, tapi adalah sungguh-sungguh nyata. Nah, dengan begitu maka orang akan menilai kita noble. Tadi kan Romo Andang tadi mengatakan bahwa itu jangan kita yang mengatakan kita noble, tapi harus orang lain, gitu ya, harus orang lain. Jadi di masyarakat akan memandang kita, tadi istilahnya sejawat Junifer, bermartabat gitu ya, karena kita menghargai etika dan putusan Dewan Kehormatan dieksekusi sebagaimana seharusnya oleh DPN. Jadi itu poin saya kira yang harus dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih.